Nah, berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus serta pembahasan tentang antikristus di dalam 2 Tesalonika 2 mulai dari ayat yang ketiga dan seterusnya. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di situ dikatakan tentang sesuatu yang menahan atau yang menghalangi. Ayat yang ke-6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, jadi di sini kita lihat di dalam konteks pelayanan Paulus sudah mulai terlihat tanda-tanda pekerjaan dari si pendurhaka. Nah, nanti kita akan membahasnya secara lebih mendalam, tetapi yang dimaksudkan dalam keadaan atau dalam konteks pendurhaka ini, apakah ini adalah antikristus? Dan kebanyakan dari para teolog meyakini dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, yang dimaksudkan pendurhaka ini adalah memang antikristus. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah antikristus yang dimaksudkan dengan 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan seterusnya itu adalah juga seperti konsep Dajjal di dalam agama lain. Nah, untuk itu kita harus menguasai dulu konsep Dajjal itu sendiri. Apa yang disampaikan Daud memang tidak sepenuhnya sama dengan yang saya baca di sini. Berkaitan dengan beberapa pengertian tadi, yaitu bahwa Dajjal yang dimaksudkan di sini adalah iblis itu akan disimpan di dalam laut dan akan dibelenggu dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan konsep kekristenan. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 3, di situ ada nubuat tentang bagaimana iblis ditangkap dan dipenjarakan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci lubang jarum maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memateraikannya di atas dia, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Sesudah itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bahwa iblis dibelenggu selama 1000 tahun, yaitu masa kerajaan milenium. Dan selama masa ini, Kristus akan memerintah di bumi dalam damai, dan iblis tidak menyesatkan siapapun. Nah, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa dalam sementara waktu setelah masa 1000 tahun, maka iblis ini akan dilepaskan sebentar untuk menguji umat manusia sekali lagi. Tetapi kita tahu bahwa dalam Wahyu 20, ayat 7-10 dikatakan bahwa iblis akan mengalami kekalahan besar dan akan mengalami penghukuman akhir. Tetapi sebelumnya memang iblis ini akan menipu bangsa-bangsa, tetapi dia juga pada akhirnya akan dikalahkan seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa di ayat yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, jadi kita perhatikan di dalam konteks ini bahwa yang dimaksudkan iblis atau si pendurhaka ini adalah sekelompok, ya, bisa saja sekelompok iblis, yaitu sepasukan malaikat-malaikat jahat
dengan manusia yang mengikuti jalan dari si iblis ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan beberapa definisi tentang pendurhaka, dan kalau kita mencoba untuk membandingkan dengan Dajjal, apakah yang dimaksudkan iblis di dalam konteks 2 Tesalonika 2 itu adalah juga Dajjal? Nah, kita harus melihat dalam perspektif hermeneutika atau ilmu eksegese. Di dalam ilmu eksegese, kita tidak boleh memasukkan konsep dari luar Alkitab ke dalam Alkitab. Kalau kita memasukkan konsep dari luar Alkitab ke dalam Alkitab, itu bukan eksegese, tetapi eisegese. Nah, kita harus melihat Alkitab dalam konteks Alkitab itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip hermeneutik setiap agama itu berbeda. Di dalam kekristenan, prinsipnya adalah hermeneutik Alkitabiah. Di dalam agama-agama lain, mereka juga punya prinsip hermeneutiknya sendiri-sendiri. Dalam konsep pendekatan hermeneutik ini, tentu ketika menelaah satu objek yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ya, karena hermeneutiknya berbeda. Kalau saya analogikan, seorang petani, dia akan menanam di sebuah ladang. Kalau caranya bertani itu berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat dari filosofi. Di dalam filosofi Alkitabiah, sudah jelas yang dimaksudkan iblis itu seperti apa. Tetapi kalau di agama-agama lain, jelas filosofinya berbeda. Nah, kalau kita melihat dari 3 sudut pandang ini saja, bahwa dari segi filosofi, dari segi hermeneutika, ya, dari sudut pandang kekristenan sendiri, maka sangat sulit untuk membuat persamaan-persamaan walaupun objeknya itu mirip, ya, walaupun objeknya itu mirip. Nah, tetapi sekarang kita lihat dari sudut pandang kekristenan. Kalau kita bicara tentang iblis dalam konsep kekristenan, maka iblis yang dimaksud itu adalah iblis yang telah menguasai dunia ini. Ya, bukan dalam pengertian iblis itu memiliki dunia, ya. Karena yang memiliki dunia ini adalah Allah. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang berkuasa atas dunia. Tetapi yang dimaksudkan menguasai dunia ini adalah iblis telah berhasil dalam tanda petik, ya. Berhasil dalam tanda petik mempengaruhi dunia. Nah, mempengaruhi isi dunia inilah yang kemudian menggunakan istilah menguasai dunia. Tetapi kadang-kadang orang itu salah memahami. Menguasai dunia itu dipikirnya bahwa iblis itulah yang memiliki dunia ini, bukan, ya? Nah, kalau kita melihat secara definitif dari sudut pandang kekristenan, bahwa ternyata iblis itu menguasai seluruh aspek di dunia ini. Itu berarti dimanapun dan di dalam ruang lingkup apapun, kalau itu menyangkut iblis yang dimaksudkan di dalam Alkitab, maka oknumnya sama. Ya, oknumnya sama. Cara kerjanya sama. Dan kita juga harus melihat dalam perspektif kekristenan. Nah, menurut perspektif kekristenan, kita lihat di dalam Wahyu pasal 20, iblis ini, dia akan dibelenggu sementara waktu, yaitu di dalam masa 1000 tahun. Di dalam masa 1000 tahun inilah nanti iblis tidak akan melakukan apa-apa karena bumi ini akan dikuasai oleh Kristus dan orang-orang kudusnya. Tetapi ada masa sebelum masa 1000 tahun dan ada masa sesudah masa 1000 tahun. Nah, dalam konteks masa 1000 tahun inilah nanti muncul berbagai macam penafsiran tentang masa 1000 tahun. Itulah yang disebut dengan beberapa penafsiran yang pernah saya singgung, yaitu ada premillennialism, ada millennialism, ada postmillennialism, ada amillennialism. Nah, masing-masing kelompok Kristen ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan masa 1000 tahun ini. Nah, karena itu ketika kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemurtatan, akhir zaman, masa 1000 tahun,
kedatangan Tuhan Yesus dan antikristus, maka kita harus memposisikan diri kita pada kelompok Kristen yang mana dulu. Kita memposisikan kepada Kristen premilenialism, ataukah Kristen postmilenialism, ataukah kita masuk di dalam Kristen milenialism. Nah, ini dari situ baru nanti kita lanjutkan penafsiran kita. Kita sebutkan bahwa menurut premilenialism, akhir zaman itu seperti ini. Menurut premilenialism, kedatangan Tuhan Yesus seperti ini, antikristusnya seperti ini. Begitu. Karena pokok-pokok bahasan tentang akhir zaman, ya, antikristus, 1000 tahun, kedatangan Tuhan, dan lain sebagainya, itu pasti berbeda-beda dari pandangan Kristen yang berbeda-beda tadi. Tetapi sekarang kita coba pusatkan dalam konsep penafsiran 2 Tesalonika 2 ini aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa disebutkan iblis akan dihalangi untuk sementara waktu. Dalam pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan iblis ini juga Dajjal? Kalau kita melihat dari sudut pandang Kristen, apapun namanya, kalau itu berkaitan dengan roh jahat, maka yang dimaksudkan adalah iblis. Iblis ini, kalau di dalam setiap masing-masing budaya negara-negara, bangsa-bangsa, namanya beda-beda. Ada yang bilang devil, demon, ada yang bilang dajjal, ada yang bilang setan, ada yang bilang syaiton, ada yang bilang opo-opo, ya, ada yang bilang kalau di Batak itu apa namanya? Ada itu istilahnya orang Batak itu kalau bilang apa? Begu ya. Nah, ada yang bilang begu ya. Ya tergantung dari budayanya masing-masing. Apapun namanya, kalau itu bicara tentang makhluk iblis, maka kita harus melihatnya dari perspektif Kristen. Kalau kita coba bandingkan dengan agama-agama lain berkaitan dengan nama, kemudian dari karakteristik, ciri-ciri, itu sudah pasti beda. Pasti beda. Karena apa? Karena mereka akan membuat profil iblis itu menurut filosofi dan budaya masing-masing. Ya, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nah, kita nggak perlu capek-capek membedakan dan juga menyamakan. Karena pasti beda. Dan kalaupun sama, itu pun sama hanya di bagian-bagian tertentu, dan pada akhirnya ujung-ujungnya kesimpulannya pasti beda. Gitu ya. Pasti beda. Sekarang kita fokuskan pada iblis dalam konsep kekristenan. Dan dalam hal ini, iblis dia berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai bumi ini dan membawa sebanyak mungkin orang untuk menjauhi Allah, menjauhi Tuhan, dan tidak mengikuti Kristus. Nah, karena itu dia akan terus berusaha, akan menyesatkan. Karena itu di ayat yang ketiga dikatakan, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi di sini dikatakan orang, ya. Walaupun kita tahu bahwa orang-orang yang dimaksudkan di ayat yang ketiga ini adalah orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Pikirannya telah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, hidupnya telah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, dan mereka menjadi alat dari kuasa kegelapan. Karena iblis, ketika mereka mencoba untuk memprovokasi dunia ini, tidak datang dalam wujudnya sebagai roh. Nah, iblis akan menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada di bumi ini untuk menghancurkan manusia. Bahkan bukan sarana dan prasarana yang sifatnya mati, tetapi makhluk hidup juga dipakai oleh iblis, dan apa saja dia akan pakai untuk menyesatkan. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, yang harus dinyatakan dahulu, manusia durhaka, yang harus binasa. Nah, mari kita lihat beberapa hal berkaitan dengan ayat 3 ini. Kalau kita bicara tentang frasa murtad, dalam bahasa Yunaninya itu hek apostasia.
yang dapat diterjemahkan menjadi kemurtatan. Jadi hek apostasia ini adalah gabungan dari preposisi yang berarti dari, dan juga kata atau menjauh dari, dan juga kata kerja berdiri. Jadi kata majemuk ini kemudian kita bisa artikan berdiri menjauh dari. Itu kata murtad. Ya, kalau dilihat dari bahasa Yunaninya, lalu kita terjemahkan, itu artinya menjauh dari, berdiri menjauh dari. Nah, implikasinya adalah bahwa sebelum hari Kristus akan terjadi kemurtatan yang nyata dari orang-orang yang mengaku percaya. Nah, jadi orang-orang yang mengaku percaya, mereka akan berdiri dan menjauh dari kekristenan, dari gereja, dari Kristus. Nah, penggunaan kata sandang itu menunjukkan bahwa Paulus memaksudkan kemurtatan tertentu. Jadi kata apostasia itu menggunakan kata sandang. Nah, itu artinya bahwa kemurtatannya itu diarahkan kepada sesuatu yang khusus. Ya, kemurtatan secara khusus. Nah, kesulitan berat yang dialami oleh orang-orang yang mengaku percaya selama masa kesengsaraan dapat menyebabkan penolakan terhadap kekristenan oleh mereka yang bukan orang percaya sejati. Di sini kita lihat bahwa sebelum terjadi kemurtatan besar, orang Kristen ini akan mengalami kesengsaraan. Jadi tadi disebutkan oleh Putri bahwa akan terjadi kemurtatan besar, yaitu kemurtatan besar-besaran. Tetapi harus diingat bahwa sebelum kemurtatan besar-besaran, itu ada murtad yang kecil-kecil, yang sifatnya lokal. Ya, ada murtad kecil-kecil sifatnya lokal. Tetapi nanti, itu ada kemurtatan yang sifatnya global. Artinya, hampir secara dalam tanda petik ya, bersamaan, seluruh dunia ini akan murtad. Nah, kenapa sampai muncul kemurtatan yang besar seperti ini? Nah, beberapa teolog mengatakan bahwa sebelum terjadinya kemurtatan, orang-orang percaya itu akan melewati fase kesengsaraan. Nah, sekarang coba saya akan ajak saudara-saudara untuk melihat gambaran tentang kitab Wahyu supaya kalian bisa mendapatkan semacam satu yang berkaitan dengan kitab Wahyu atau akhir zaman. Bentar ya, saya bukakan dulu. Adalah charts the book of Revelation ya, kitab Wahyu dilihat secara garis besar dengan menggunakan gambar. Ini disebut dengan charts the book of Revelation. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Di sini ada tulisan the Great Tribulation. Di sini ada Great Tribulation. Di sini disebut dengan ada the Satanic Trinity. Artinya bahwa iblis dalam pengertian antikristus, dia akan membuat bumi ini akan mengarah kepada iblis, kepada dirinya, dengan menggunakan manusia. Dan nanti ada pemimpin-pemimpin yang disebut dengan the Satanic Trinity, yaitu orang-orang yang akan memimpin 3 bidang tertentu, 3 bidang di dalam bumi ini. Bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang agama. Dan nanti bumi ini mereka akan pimpin di dalam satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan agama. Nah, kalau kita perhatikan di dalam gejala-gejala bumi ini, dalam pertumbuhan dan perkembangan aktivitasnya, itu akan mengarah kepada ketiga kesatuan ini. Bumi akan mengalami kesatuan ekonomi. Kita perhatikan bahwa mata uang yang tadinya di dalam setiap negara itu sendiri-sendiri, sekarang mata uang itu sudah mulai mengelompok. Ada yang disebut dengan mata uang euro. Artinya bahwa seluruh negara-negara Eropa mengambil keputusan untuk membuat mata uang bersama, yaitu mata uang euro. Kemudian nanti akan ada lagi mata uang yang mencoba untuk menyatukan seluruh uang yang ada di bumi ini. Dan sekarang kita lihat
Gejala-gejalanya itu muncul dalam penggunaan mata uang digital. Misalnya saja kripto, mata uang digital kripto. Nah, kita lihat sebenarnya bumi ini mencoba untuk mengarah kepada satu kesatuan secara ekonomi dengan cara terjadinya penyatuan mata uang. Nah, kalau mata uang ini sudah bersatu, maka mata ekonomi akan dikendalikan oleh seseorang. Dan ketika ekonomi ini sudah dikendalikan oleh seseorang, maka orang inilah yang nanti akan memimpin bumi. Begitu juga hal yang terjadi dengan penyatuan politik dan penyatuan agama. Dan kita tahu sekarang di dalam bidang agama mulai muncul berbagai pengajaran-pengajaran yang mulai mengarah kepada penyatuan agama. Ya, sedikit demi sedikit mulai muncul pengajaran-pengajaran yang mulai mentolerir bahwa semua agama sama, ya. Semua agama sebenarnya memiliki Tuhan yang sama. Semua agama punya ajaran yang sama. Ya, di dalam kekristenan, penyatuan ini mengarah kepada gerakan oikumenikal. Ya, oikumene. Ya, penyatuan gereja-gereja. Memang gereja harus bersatu. Gereja memang harus bersatu. Tetapi bersatu sebagai tubuh Kristus maksudnya. Tetapi di dalam sisi yang lain, iblis juga mencoba untuk menyatukan gereja menurut konsepnya iblis. Bukan menurut konsep tubuh Kristus seperti katakan Alkitab. Nah, penyatuan yang digagas oleh iblis itu adalah penyatuan menurut konsep gerakan Satanic Trinity. Jadi nanti mereka akan memimpin bumi ini ya dengan 3 kekuatan penyatuan. Penyatuan agama, penyatuan politik, dan penyatuan ekonomi. Nah, ini pembahasannya ini luar biasa panjang lebar ya. Luar biasa panjang lebar. Nah, jadi ketika iblis ini sudah memimpin bumi ini, maka kemudian masuklah yang disebut dengan The Great Tribulation. The Great Tribulation ini, kalau ini saya arahkan ke sini lagi ya. Nah, The Great Tribulation ini adalah masa kesusahan besar, di mana nanti ada 7 cawan yang akan dituangkan, dan di dalam masa 7 tahun masa sengsara, itu dibagi 2. Ya, dibagi 2. 3,5 tahun masa sengsara yang pertama, dan 3,5 tahun lagi masa sengsara yang kedua. Dalam 3 tahun masa sengsara ini, nanti terjadi kesengsaraan yang secara level itu meningkat. Di masa sengsara 3,5 tahun pertama, orang-orang Kristen ini akan mengalami penganiayaan, tetapi penganiayaan yang masih bisa ditanggung, yang masih bisa dipikul. Nah, kemudian nanti akan masuk di dalam masa kesengsaraan besar yang kedua. Nah, ini adalah penganiayaan yang tidak bisa ditanggung. Nah, Alkitab mengatakan bahwa pada masa kesengsaraan yang kedua, 3,5 tahun yang kedua di dalam masa 7 tahun sengsara, yang disebut dengan tribulasi ini, orang-orang Kristen tidak akan mampu bertahan, dan mereka akan murtad. Dan inilah yang dimaksud kemurtatan secara besar-besaran. Kemurtatan yang terjadi secara besar-besaran sebelum masa 1000 tahun. Nah, kalau kita perhatikan, masa 1000 tahun ini di sini. The 1,000 years. Ya, ini adalah masa milenium atau millennium age. Di sini terjadi yang disebut dengan Israel supremacy. Nah, di dalam beberapa penafsiran tentang masa 1000 tahun adalah masa di mana Tuhan Yesus memimpin gereja. Dan disinilah gereja mengalami puncak keberhasilan pelayanannya. Ya, di masa 1000 tahun. Tapi banyak yang menafsirkan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan masa 1000 tahun itu adalah bukan gereja, tetapi Tuhan Yesus yang betul-betul memimpin, gitu. Nah, sebelum the Great of Tribulation, ini kita mundur lagi sedikit ya. Ini kan Great Tribulation. Sebelum the Great Tribulation, itu terjadi yang disebut dengan rapture atau pengangkatan. Orang-orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka akan diangkat, mengalami pengangkatan yang ajaib sebelum masa sengsara 7 tahun. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Alkitab,
bahwa ada orang yang bekerja di ladang, 2 orang yang bekerja di ladang, yang satu akan terangkat, yang satu akan tinggal. Nah, itu sebenarnya menurut beberapa teolog itu mengarah kepada pengangkatan, konsep pengangkatan. Jadi ada masanya nanti sebelum kesengsaraan besar, orang-orang Kristen itu akan mengalami pengangkatan secara ajaib. Jadi misalnya ini di kelas ini ya, di kelas ini ada 7 orang. Ya, 7 orang. Nah, nanti kalau memang masa pengangkatan itu terjadi sekarang, maka nanti di kelas ini mungkin tersisa 2 atau 3 orang. Ya, yang lainnya akan hilang. Nah, menurut beberapa film itu divisualisasikan dengan yang tertinggal itu hanya baju-bajunya saja. Nanti tiba-tiba kamu lihat di monitor saya sudah tidak ada. Yang ada hanya bajunya saya, hanya tinggal kursi saja. Terus nanti di kelas kalian ada beberapa baju-baju yang tertinggal karena tubuh dan rohnya itu sudah terangkat. Nah, itu yang disebut dengan pengangkatan, rapture. Tetapi ada juga orang-orang Kristen yang tertinggal. Nah, siapakah orang-orang Kristen yang tertinggal? Menurut pemahaman premilenialism, orang-orang yang tidak ikut diangkat, tidak mengalami rapture, adalah orang-orang yang hidupnya di luar Kristus. Di luar Kristus, tidak rajin ke gereja, tidak melayani Tuhan hanya melihat uang, ya macam-macam lah ya. Lalu orang-orang yang diangkat ini, dia kemana? Nah, menurut charts ini kamu perhatikan, nah ini menurut charts ini, di sini ada the judgment seats of Christ. Jadi di sini Tuhan Yesus datang, di masa ini Tuhan Yesus sudah datang. Tetapi dia belum turun ke bumi. Jadi Tuhan Yesus masih di awan-awan. Orang-orang yang diangkat itu nanti akan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Dan di sini Tuhan Yesus sudah memimpin. Ya, sudah memimpin. Kemudian nanti setelah itu, setelah masa sengsara lewat, setelah masa 1000 tahun lewat, maka Tuhan Yesus betul-betul turun ke bumi yang kedua kalinya. Nah, disinilah kemudian nanti iblis akan dihakimi dan menurut 2 Tesalonika, Kristus akan mengalahkan iblis. Nah, jadi perhatikan, di dalam 2 Tesalonika 2 tadi, kita membaca bahwa iblis, di dalam, kitab Wahyu pasal 20, iblis, dia dibelenggu selama 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun, iblis akan diberikan kebebasan dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu. Dan dalam kurun waktu ini, iblis akan memaksimalkan pekerjaannya dan akan membuat dunia ini betul-betul menjadi murtad, semurtad-murtadnya. Nah, itulah yang kemudian dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang lain. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, adakah iman di bumi ini? Jadi tidak ada satupun orang yang beriman. Karena di masa ketika iblis dilepaskan dari belenggu, ya, iblis akan bekerja semaksimal mungkin. Nah, beberapa teolog juga mengatakan begini, bahwa yang sekarang ini terjadi, iblis yang ada sekarang menggoda orang-orang Kristen, menghancurkan gereja, itu belum seluruhnya iblis, karena iblis itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang di penjara, yang diikat, dan kelompok yang ada di bumi ini, yang sekarang melakukan tugasnya mempengaruhi manusia, ya, menghancurkan manusia. Tetapi nanti ada masanya, setelah 1000 tahun, iblis yang dipenjarakan dengan iblis yang ada di bumi ini, itu akan menjadi satu, dan kemudian dalam kesatuan yang besar ini, mereka akan menghancurkan bumi. Dan itulah masanya di mana dikatakan tidak ada seorang manusia pun yang beriman. Dan ketika masa itu memuncak, maka Tuhan Yesus datang dan mengalahkan iblis. Lalu kemudian disusul dengan satu waktu, satu masa yang disebut dengan masa penghakiman, di mana nanti semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah, dan di situ akan dipisahkan antara kambing dan juga domba.
Apakah orang-orang percaya juga akan menghadap tahta pengadilan Allah? Ya, karena di dalam tahta pengadilan Allah jelas disebutkan domba-domba dan kambing. Itu berarti domba itu menyimbolkan orang-orang percaya. Bahwa orang-orang percaya juga akan diadili. Tetapi diadili bukan untuk dihukum. Diadili untuk diputuskan tidak bersalah dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi yang kambing-kambing dihukum untuk satu penghukuman kekal dan dijebloskan ke dalam neraka. Ya, jadi kita lihat di sini ada strukturnya supaya kita jangan sampai nanti waktu menafsirkan tentang antikristus, menafsirkan akhir zaman itu tafsiran kita itu tumpang tindih. Nah, dari sini kemudian kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini itu juga menyangkut satu konsep akhir zaman, bukan saja di zaman Paulus, di mana kemurtatan itu diwakili oleh Kekaisaran Romawi, tetapi juga menyangkut masa sesudahnya, dan menyangkut masa kita sekarang, bahkan menyangkut masa sampai menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Maka kemurtatan itu levelnya semakin lama akan semakin meningkat sampai pada masuk kemurtatan global. Nah, di dalam kemurtatan global ini nanti digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-13, di mana orang tidak bisa lagi menjual dan membeli kalau tidak menggunakan tanda. Tanda apa? Tanda antikristus. Itu berarti bahwa antikristus pada masa Wahyu pasal yang 13 dia sudah menguasai ekonomi dunia. Nah, kita perhatikan saja di Indonesia, semuanya sudah mulai digitalisasi. Bahkan akan ada satu proyek besar, ya, bahwa kalau ini bukan isu ya, kalau ini memang benar ya, karena kita harus cek lagi ya, tidak semua berita yang ada di internet itu sudah valid ya, belum tentu. Nah, ada desas-desus ya, kita ini akan masuk dalam dunia digital, yaitu penyatuan di dalam satu aplikasi. Jadi ada satu aplikasi, saya lupa namanya apa itu, yang seluruh informasi tentang hidup diri kita, keluarga kita, uang kita, kesehatan kita, semua ada di situ. Di situ. Dan juga kita akan masuk dalam satu rekening bersama. Bukan rekening kita menyatu dengan rekening orang, bukan. Nanti seluruh bank itu akan menyatu kepada satu bank nasional. Dan rekening bank nasional ini diwajibkan untuk dimiliki setiap penduduk warga negara Indonesia. Kalau sekarang kan kita bebas ya memilih uang kita mau kita simpan di mana. Nah, nanti ada waktunya uang kita itu harus disimpan di bank yang sama, yang dimonitor dan dikelola oleh pemerintah. Nah, itu desas-desusnya. Nah, apapun desas-desusnya dan validnya berita itu, yang kita lihat di sini bukan kabar itu, tetapi yang kita lihat di sini ada semacam satu proses dalam satu usaha untuk menyatukan dunia ini. Dan tanpa kita sadari, kita semua bangsa-bangsa ini akan digiring untuk masuk dalam satu skenario besar, yaitu skenario antikristus, tanpa disadari. Dan nanti Wahyu pasal 13 ini akan tergenapi, bahwa orang tidak akan bisa membeli, menjual, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli sembako, kalau tidak menggunakan angka antikristus, tanda di tangan dan di dahi. Kemudian nanti antikristus juga akan memimpin secara politik. Di dalam Wahyu pasal 13, jelas dikatakan bahwa siapa yang tidak menyembah antikristus, ya, dia akan dibunuh. Nah, ini sudah mulai ada penyatuan agama, ya, penyatuan secara politik. Di situ dijelaskan bahwa dunia ini akan dipimpin oleh seorang penguasa, di mana penguasa ini akan diberikan tanda yang dahsyat. Ya, penguasa ini akan mampu melakukan banyak mukjizat, dan kekuasaannya adalah kekuasaan yang tak terbatas. Ya, bahkan penguasa ini juga bisa membuat mukjizat, menurunkan api dari langit. Bayangkan, itu begitu dahsyatnya orang ini.
Ya, sehingga pada akhirnya seluruh bumi dia akan tunduk kepada the Satanic Trinity. Nah, kalau dalam konsep okultisme dan mata kuliah satanologi, the Satanic Trinity ini akan mulai pekerjaannya dengan satu program yang disebut dengan New Age Movement, gerakan zaman baru. Dan kalau kita melihat konsep-konsep gerakan zaman baru, itu menuju kepada 3 kesatuan bumi. Nah, salah satu realisasi dari gerakan zaman baru itu adalah berdirinya gereja setan. Walaupun banyak orang mencoba untuk memisahkan organisasi gereja setan ini dengan gerakan zaman baru. Tetapi yang dapat diketahui bahwa anggota jemaat gereja setan seluruhnya adalah pengikut dari gerakan zaman baru. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, setiap sisi kehidupan memang seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebenarnya setiap aktivitas di dalam setiap kegiatan itu masuk dalam satu skenario besar di mana nanti akan tercipta yang disebut dengan kepemimpinan Tritunggal Allah, ketritunggalan setan. Jadi setan itu berusaha untuk menyerupai Yesus dan ketritunggalan Allah, Roh Kudus dan Yesus. Mereka kemudian menciptakan Tritunggal tandingan. Itulah yang disebut dengan the Satanic Trinity. Ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa apa sebenarnya yang digambarkan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua itu mengarah kepada konsep yang tadi saya gambarkan, ya, mengenai penghalang. Nah, kalau kita bicara tentang penghalang, memang sebagian besar para teolog itu menafsirkan penghalang itu sebagai pekerjaan Allah, dalam hal ini Roh Kudus melalui gereja. Apa yang menghalangi pekerjaan iblis? Yaitulah di mana gereja kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Kristus sebagai kepala gereja, dan kepemimpinan Kristus di dalam gereja itu akan masuk dalam masa 1000 tahun. Nah, itulah penghalangnya, masa 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun, penghalang ini akan hilang, dan iblis bersama dengan iblis-iblis lain yang dibelenggu itu akan dibebaskan. Mereka akan bersatu padu, masuk di dalam masa di mana mereka akan diberikan kesempatan untuk terakhir kalinya menghancurkan bumi. Tetapi sebelum bumi betul-betul hancur, Tuhan akan datang dan Tuhan akan mengalahkan mereka. Ada pertanyaan?